Disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin itu selalu tergantung dengan utangnya sampai dilunasi. Artinya dia nggak bakalan bisa tenang sampai dia mati tanpa bawa utang. Dan jiwa di sini berlaku baik ketika hidup maupun ketika mati. Jamaah dimuliakan Allah Ta'ala. Kadang ada orang yang dia merasa tenang karena dia yakin nanti kalau dia mati utangnya ada yang jamin. Itu anak saya kaya-kaya. Itu mantu saya punya pendapatan. Lalu dia berani utang. Sampai dia meninggal dunia utangnya belum lunas. Tolong untuk dipahami, sebatas ada penjamin belum membuat jiwa seorang hamba jadi tenang. Datang seorang jenazah. Kemudian Nabi SAW diminta untuk mensolatinya. Lalu beliau tanya, hal alaihi dain. Pertama kali yang ditanya apa tadi Pak? Apakah dia punya utang? Jadi jenazah yang didatangkan kepada beliau, pertama yang beliau tanyakan bukan, ini manhajnya apa ini? Dia ngaji ke ustadz siapa? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Hal alaihi dain. Dia punya utang enggak? Coba kalau jawabannya, KPR-nya belum lunas, leasing belum kelar, kira-kira gimana? Banyak di antara jenazah di tempat kita yang enggak disolati. Hal alaihi dain. Dia punya utang enggak? Sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah, dinaron." Dia punya utang 2 dinar. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Silahkan kalian saja yang nyolati teman kalian ini. Pertanyaannya, jenazah ini mati muslim atau kafir? Muslim atau kafir? Muslim. Apa buktinya jemaah? Tetap disolati. Tapi Nabi SAW nggak mau. Yang jadi tanda tanya, kenapa Rasulullah SAW nggak mau nyolati? Karena punya utang. Nah, kenapa beliau tidak mau nyolati orang yang punya utang? Ada 2 pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Jawaban yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau nyolati orang yang mati bawa utang sebagai bentuk hukuman sosial, agar jadi peringatan bagi yang lain. Begitu beliau mengatakan, saya nggak mau nyolati, akhirnya kan masyarakat jadi waspada. Oh, berarti kalau saya mati nasibnya seperti jenazah ini, nanti Nabi SAW nggak mau nyolati saya. Keluarganya sedih, masyarakat jadi pada tegang, akhirnya mereka jadi dapat peringatan keras, jangan sampai saya mati bawa utang seperti dia. Itu yang dimaksud hukuman sosial. Karena fungsinya hukuman sosial, maka berlaku bagi siapapun di tengah masyarakat yang beliau adalah tokoh di masyarakat. Baik dia adalah tokoh dalam masalah agama maupun tokoh dalam urusan dunia. Tokoh urusan dunia contohnya Pak RT ya, Pak RW, kepala dusun dan seterusnya. Baik dia tokoh dalam masalah agama seperti para ustadz atau tokoh dalam urusan dunia. Dianjurkan bagi para tokoh ini untuk tidak nyolati jenazah yang mati bermasalah. Biar yang nyolati masyarakat awam ya, yang kira-kira doanya kurang mustajab. Kalau yang para ustadz, para kiai, tokoh agama, dianjurkan gak ikut nyolati. Dia mati bawa utang enggak? Itu KPR-nya Pak Ustadz masih 5 tahun. Masya Allah, mohon maaf, yang lain aja yang nyolati. Jadi kan yang lain kemudian mikir, berarti kalau saya mati KPR saya belum kelar, tolong jangan laporin ke Ustadz ya. Nanti beliau nggak mau nyolati jenazah saya. Masya Allah. Sehingga jamaah di belakang Allah, fungsi seperti ini dijalankan agar jadi peringatan. Dan kadang saya pernah ditanya ya, gimana sih solusinya untuk memberikan peringatan bagi orang yang mati korupsi? Kasih hukuman sosial seperti ini. Minta kepada tokoh-tokoh masyarakat, ini mati dia korupsi. Terlepas apakah dia sudah
ketangkap ataukah belum, pokoknya dia mati catatannya korupsi. Para tokoh masyarakat, saya nggak mau ikut nyolati. Jadi kan orang jadi takut. Hukuman sosial seperti ini, Masya Allah Pak, ngefek banget di tengah masyarakat. Tapi kalau mereka tetap dihargai, dimuliakan, bahkan ketika tahlilan rame kan gitu ya. Kenapa? Karena nanti yang dibawa isinya banyak. Itu kan beda dari perlakuan masyarakat. Kalau yang mati agak miskin, yang datang dikit. Malas nih. Tapi kalau yang mati kaya, lihat rumahnya, yang datang banyak. Karena nanti dikasih sarung. Kembali ke sini. Dia, tokohnya dianjurkan untuk tidak ikut nyolati. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk dijadikan sebagai hukuman sosial. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gak mau ikut nyolati? Karena doa beliau itu syafaat yang pasti mustajab. Sehingga kalau beliau nyolati jenazah ini, maka jenazah ini akan diampuni. Sementara jenazah ini masih punya tanggungan yang belum selesai. Dan itu bertolak belakang dengan ampunan yang akan Allah berikan. Sehingga gimana Allah akan mengampuni sementara tanggungannya belum selesai? Maka Rasulullah SAW gak mau ikut nyolati. Sementara sahabat yang lain silahkan nyolati. Sehingga berdasarkan pendekatan yang kedua ini, berarti kasus tidak menyolati jenazah yang mati bawa utang, khusus hanya berlaku bagi Nabi SAW. Gak berlaku bagi yang lain. Karena yang lain doanya gak ada jaminan pasti mustajab. Sementara doa Nabi SAW adalah syafaat bagi orang yang didoakan oleh beliau. Sehingga pasti dikabulkan dan tidak boleh ada unsur yang bertentangan dengan pelaksanaan syafaat itu, yaitu tanggung jawab yang belum selesai. Kalau dia masih punya utang, tanggung jawabnya belum selesai. Baik. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan seperti ini, ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah angkat tangan. Ya Rasulullah, 2 dinar saya yang nanggung. Barulah Nabi SAW bersedia untuk nyolati. Baru Nabi SAW bersedia untuk nyolati. Kemudian sehari berikutnya beliau ketemu dengan Abu Qatadah, ditanya, gimana nasib 2 dinar itu? Loh, baru kemarin kok sudah ditagih? Berkali-kali setiap kali ketemu ditanyain. Sampai akhirnya Abu Qatadah merasa malu, kemudian beliau lunasi. Ya Rasulullah, saya sudah lunasi 2 dinar itu, lapor Abu Qatadah. Lalu Nabi SAW mengatakan, Al-an qad baridat jildu. Sekaranglah wahai Abu Qatadah, kulitnya baru bisa mendingin. Sehingga adanya penjamin belum membuat mayit tenang sampai utangnya dilunasi. Sebatas ada penjamin, dia belum tenang. Makanya jangan terlalu pede dengan mengandalkan saya masih punya tabungan, punya harta, nanti kalau saya mati kan itu bisa dipakai untuk nutupi utang. Iya, kalau anaknya sadar. Kalau begitu bapaknya meninggal dunia, anaknya malah rebutan, tidak mau dia keluarin duit untuk bayar utang bapaknya. Padahal ahli waris dalam mazhab Malikiyah, ahli waris dilarang untuk mengambil warisan sebelum utang mayit lunas. Sehingga proses perpindahan harta setelah orang itu meninggal pindah kepada ahli waris baru berlaku setelah utangnya lunas. Kalau utangnya belum lunas, warisan tidak boleh dibagi. Dan itu Allah ajarkan dalam Al-Quran. Setelah Allah menjelaskan tentang pembagian warisan, di bagian akhir ayat Allah katakan apa? Mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Ini dilakukan setelah ditunaikan wasiat atau ditunaikan utang. Sehingga pembagian warisan itu belakangan. Sisa baru dibagi. Tayyib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh As-San'ani, beliau mengatakan, "Wa hadzal haditsu min ad-dalail
ala annahu la yazalul mayyit mashghulan bidainihi ba'da mauti. Hadis ini salah satu di antara dalil bahwa mayit tidak akan pernah tenang dengan utangnya setelah dia mati. Fa fihil hasu 'ala takhallusi minhu qabla al-maut. Sehingga menjadi motivasi agar kita menyelesaikan utang sebelum mati. Makanya kalau bisa segera dikejar ya, KPR yang belum lunas. Sahabat tadi yang enggak disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang enggak mau disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, utangnya berapa, Pak? 1 dinar itu berapa sih? 4/4 gram emas. Anggaplah misalnya 3, sekian juta atau 4 juta lah, 4 juta. 1 dinar 4 juta, 2 dinar cuma 8 juta, Pak. Sama KPR masyarakat kira-kira gede mana, Pak? Itu cicilannya saja 8 juta itu, masih kurang, kan cicilan 10 juta. Subhanallah.